Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang di tempat ini dan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming, beribadah melalui streaming. Saya yakin dan percaya lawatan Tuhan datang di setiap rumah, dan khususnya bagi setiap kita yang hadir pada hari ini yang siap melayani Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita mulai cara ibadah kita, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Seminggu telah kami lalui Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Ada kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur, berterima kasih ya Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan. Kau berikan hati kami, kami bawa pikiran kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Oh Roh Kudus, hadir lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami lebih fokus datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami lebih fokus untuk meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan ya Bapa. Kami ucap syukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap acara ibadah kami ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga berakhir ya Tuhan. Biarlah setiap acara ibadah kami ini Bapa boleh mendatangkan berkat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur selalu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita ucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Amin. Kita angkat pujian Tuhan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa
amin kata-kata setiap ayat-ayat. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya dan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teruntuk kepada batu. Singa dan ular redung akan kau lantahi, engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan meriah bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya, kami bersyukur ya Bapa. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan sudah siap memuji dan melompat untuk Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Yesus. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya punya di atas ya. Ya Yesus baik, sungguh amat baik.
Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Yesus lebih sungguh lagi. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
bersyukur buat siang ini. Kami merindukan nama Yesus saja ditinggikan. Kami meninggikan nama Yesus dalam hidup kami. Dan kami percaya Dia layak menerima pujian, Dia layak menerima penyembahan, Dia layak menerima hormat, kemuliaan. Yesus yang layak menerimanya. Terima kasih, kami bersyukur. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga urapi kami semua yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Saudara punya Tuhan Yesus yang baik, yang percaya boleh katakan amin. Tadi dikatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, waktu kita mengasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah semua perintah-perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita. Saudara siap untuk melakukan perintah Tuhan? Tangan kiri kananmu. Ayo lakukan perintah Tuhan. Mic-nya kayaknya ada. Nah saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah mengobarkan karunia Allah. Hari ini kita akan belajar, yaitu temanya mengobarkan karunia Allah. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 10. Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 10. Kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu? Ya. 1 2 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, saudara kekasih Tuhan, mengobarkan karunia Allah, ini temanya ada di 2 Timotius 1 ayat 6. Kita lihat ayat 6 tadi. Coba buka. Di situ dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah
yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, saudara kekasih Tuhan, ini adalah firman daripada Rasul Paulus. Ini adalah firman daripada Rasul Paulus kepada anaknya, anak rohaninya Rasul Paulus, yaitu siapa namanya? Timotius, saudara. Nah, waktu itu Rasul Paulus sedang ada di penjara di Roma. Dia menantikan orang-orang percaya yang datang mengunjungi dia. Tetapi waktu itu orang-orang percaya itu meninggalkan Paulus. Saudara, Paulus sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa menyampaikan kebenaran. Tetapi pada waktu dia di masa tuanya ada di dalam penjara di Roma dan menunggu hukuman kematian yang dia akan alami, itu banyak orang-orang percaya meninggalkan dia. Nah, saudara kekasih Tuhan, kita nggak boleh begitu. Ya, kalau memang bapak-bapak rohani kita baik sama kita, kita jangan lupa kepada dia. Amin. Jangan lupakan, tapi ingatlah kebaikan yang pernah dia lakukan. Nah, saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus menulis surat secara khusus kepada Timotius anaknya. Dia katakan apa yang dia tuliskan kepada Timotius waktu itu, yaitu di 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau, ini Rasul Paulus kepada Timotius, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi waktu itu Timotius menerima penumpangan tangan dari Rasul Paulus. Tangannya ditumpangkan kepada Timotius, dan pesan daripada Rasul Paulus adalah jangan tidak mengobarkan, tetapi harus mengobarkan karunia Allah yang sudah engkau terima melalui penumpangan tanganku atasmu, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, saudara kekasih Tuhan, ini juga disampaikan buat kita pada saat ini. Surat ini juga kita dengar sekarang, bahwa pesan ini juga bukan saja untuk Timotius waktu itu, tetapi juga untuk saudara dan saya pada saat ini. Melalui penumpangan tangan yang saudara sudah terima, itu saudara harus mengobarkan karunia Allah dengan berkobar-kobar. Amin, saudara. Jadi sekarang ini semangat aja nggak cukup, saudara. Jadi perlu semangat yang berkobar-kobar, karena hari-hari ini hari-hari yang sangat terus tidak baik. Dunia ini dikatakan bahwa dunia ini tidak semakin baik. Maka saudara perlu semangat yang berkobar-kobar. Amin, saudara. Nah, ini disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, jangan lupa engkau mengobarkan karunia Allah yang sudah engkau terima. Dan pada saat ini juga kita harus mengobarkan karunia Allah yang sudah kita terima. Amin, saudara. Di sini siapa yang tidak pernah ditumpangkan tangan? Didoakan, ditumpangkan tangan di atas kepala saudara? Ada? Ada yang apakah saudara sudah ditumpangkan tangan atas saudara? Yang sudah boleh angkat tangannya? Ada yang belum ditumpangkan tangan? Yang nggak angkat tangan? Bingung. Yang di sini yang sudah ditumpangkan tangan atasnya, boleh angkat tangan? Saya juga sudah menerima penumpangan tangan, saudara. Nah, kalau saudara sudah menerima penumpangan tangan atas saudara, berarti karunia Allah itu sudah turun atas saudara. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu karunia Allah. Nah, saudara, mengapa kita harus mengobarkan karunia Allah? Karena ini adalah kehendak Allah. Perintah Tuhan yang ditulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 bahwa kita harus mengobarkan karunia Allah. Nah, siapa yang harus mengobarkan karunia Allah? Ya, saudara dan saya. Saudara harus mengobarkan karunia Allah. Nah, kenapa kita harus mengobarkan karunia Allah? Yang pertama, kenapa saudara dan saya harus mengobarkan karunia Allah? Untuk menjadi berkat buat sesama.
Yang kedua, karena kehendak Allah untuk menuai jiwa. Nah, saya akan jelaskan apa itu karunia Allah. Karunia Allah adalah kesanggupan Allah yang diberikan kepada saudara. Amin, saudara. Kesanggupan Allah juga termasuk talenta. Talenta dan karunia apa bedanya? Talenta adalah apa yang saudara sudah terima waktu saudara dilahirkan. Jadi waktu saudara dilahirkan ada talenta, misalnya suara saudara baik, bagus, merdu. Itu talenta. Maka saudara sekarang saudara kembangkan dan menjadi penyanyi atau menjadi artis menjadi artis rohani dan juga bisa menjadi artis sekuler. Ya. Nah, itu talenta. Waktu saudara lahir, saudara punya talenta untuk bermain musik. Ya. Saudara bisa main bass, main keyboard, main gitar, itu talenta. Sesudah itu saudara punya talenta, punya kemampuan. Waktu saudara lahir, saudara terima, itu adalah yang diberikan Tuhan waktu saudara lahir, itu namanya talenta. Karunia adalah apa yang saudara pada saat ini percaya kepada Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan, itu adalah karunia. Nah, karunia itu apa? Karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kalau saudara lihat nanti di 1 Korintus 12, itu ada 9 karunia. Karunia berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan, karunia membedakan roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia berbahasa roh, karunia melakukan mujizat, karunia kesembuhan, karunia iman. Itu adalah karunia yang pada waktu kita percaya Yesus, kita minta dan Tuhan akan berikan kepada saudara. Amin. Saudara ngerti talenta itu apa, karunia itu apa? Nah, saudara, di situ dikatakan mengobarkan itu apa? Kalau saya lihat tadi di KBBI, itu adalah membangkitkan, ya. Bukan di KBBI, tapi bahasa Indonesia sehari-hari sama King James, ya. Kitab itu mengatakan mengobarkan itu bahasa lainnya adalah membangkitkan dan menghidupkan. Jadi waktu saudara mengobarkan karunia Allah, berarti saudara sedang mengobarkan, menghidupkan, membangkitkan. Karunia adalah kemampuan Allah. Saudara sedang menghidupkan, membangkitkan, mengobarkan kemampuan Allah di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Apa itu mengobarkan karunia Allah? Menghidupkan, apalagi? Membangkitkan kesanggupan Allah yang ditaruh di dalam hidup saudara. Itu harus dihidupkan dan dibangkitkan. Kalau saudara punya karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, saudara harus mengobarkannya dengan berkata-kata dengan hikmat. Hikmat itu apa? Perkataan Allah dalam hidup saudara, ditaruh dalam hidup saudara. Pengertian adalah rencana Allah, maksud Allah. Itu yang ditaruh dalam hidup saudara. Nah, inilah yang perlu dikobarkan dalam hidup saudara, dihidupkan atau dibangkitkan. Hikmat dan pengertian dipakai di mana, saudara? Kalau saudara mau mengobarkannya, memang dalam bisnis dipakai untuk menentukan, memutuskan, untuk keputusan yang saudara harus ambil dalam bisnis. Tetapi kalau namanya mengobarkan, menghidupkan atau membangkitkan, hikmat dan pengertian yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu harus saudara pakai untuk mengajar. Karena di situ saudara boleh mengobarkan, menghidupkan apa yang Tuhan taruh, hikmat, pengertian daripada Tuhan yang saudara taruh. Dan selama saya mengajar, saudara, saya menerima banyak tentang kebenaran yang Tuhan kasih, Tuhan bukakan. Ya, selama saya ngajar KOM, BPN, itu banyak sekali yang Tuhan buka.
Nah, kalau saudara minta kepada Tuhan hikmat dan pengertian, bukan saja dipakai untuk pekerjaan saudara nanti, waktu saudara bekerja. Bukan saja juga dipakai untuk waktu saudara bisnis, tetapi saudara harus pakai untuk mengajar. Di situ nanti saudara akan lihat betapa luar biasanya Tuhan. Amin, saudara. Dan waktu saya tanya anak-anak kom, kalian minta apa? Waktu sekalian percaya sama Tuhan. Ada 9 karunia, kita baca waktu itu. Ada hikmat, ada pengertian, ada iman, ada karunia membedakan roh, ada karunia menyembuhkan, ada karunia berbahasa roh. Ada yang pilih, Pak, saya minta hikmat aja sama pengertian. Kesembuhan dia nggak mau. Tapi ada juga yang minta kesembuhan. Mungkin saudara juga ditanya, Pak, saya minta iman aja. Pak, saya minta berbahasa roh aja. Karena banyak yang saya tahu, banyak yang dituntut, Pak, saya nggak mau. Saudara harus banyak tahu kebenaran. Kalau saudara sedikit mengetahui kebenaran, sedikit juga saudara mengalami kemerdekaan. Tapi saudara harus mengetahui seluruh kebenaran, maka saudara akan merdeka dengan sepenuhnya. Dan saya katakan hari ini, harus banyak tahu tentang kebenaran. Kalau saudara mau tahu 10% aja, ya nggak apa-apa belajar 10%. Tapi kalau saudara mau tahu semua kebenaran, saudara harus belajar semua kebenaran. Karena 100% saudara mengetahui kebenaran, 100% saudara akan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Pesan saya, belajar sepenuhnya sehingga saudara mengetahui seluruh kebenaran. Ada lagu apa? Firman-Mu, kebenaran-Mu adalah kekuatanku, ya, yang iblisku injak-injak itu. Apalagi lagu itu? Iman dan keadilan adalah perlindunganku. Nah, saudara, firman kebenaran adalah kekuatan kita. Dan saya rindu, dan saya sendiri, saudara, itu ingin mengetahui seluruh kebenaran Allah. Karena saya ingin merdeka dengan sepenuhnya. Gak tahu kalau saudara, tapi saya juga percaya saudara semua mau mengetahui seluruh kebenaran. Yang mau katakan amin. Katakan kiri kananmu, ayo kita mau mengetahui seluruh kebenaran. Nah, saudara, kenapa kita harus mengobarkan karunia Allah? Yang pertama tadi untuk menjadi berkat buat sesama. Waktu saudara menerima karunia kesembuhan, saudara harus mengobarkan karunia kesembuhan itu. Menghidupkan, membangkitkan karunia kesanggupan Allah yang Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk menyembuhkan. Waktu itu ada dalam hidup saudara, maka saudara akan menjadi berkat buat sesama saudara. Amin. Waktu saudara berdoa di rumah sakit, ada yang panggil saudara berdoa, Pak, doakan mama saya yang sedang sakit. Saudara tumpangkan tangan pada orang sakit, dan orang itu sembuh karena nama Yesus, bukan karena nama kita. Maka saudara sebagai alat Tuhan dan sudah menjadi berkat. Dan ini perintah Tuhan untuk mengobarkan karunia kesembuhan, kesanggupan untuk menyembuhkan, untuk menghidupkan, mengobarkan, membangkitkan dalam hidup saudara. Jangan dipendam, saudara. Ya, orang yang memendamkan talenta. Ada berapa talenta? 1, 2, dan 5. 2 dia kembangkan menjadi 4, 5 jadi 10, tapi yang 1 dia tanam, dia kubur, dan dia tidak mau mengembangkannya. Akhirnya Tuhan katakan apa? Enyah kau pembuat keonaran, enyah kau yang jahat dan pembuat keonaran. Waktu saudara, kenapa saudara waktu saudara tidak mau mengembangkan talenta, itu dikatakan orang yang jahat membuat keonaran? Kenapa? Karena saudara lagi pengangguran,
Waktu saudara tidak mau mengembangkan talenta, waktu saudara nganggur, saudara cari kesalahan orang. Saudara mulai menghakimi orang. Tetapi waktu saudara sibuk mengembangkan talenta, saudara tidak akan mencari kesalahan orang. Dan saudara juga tidak akan menghakimi orang. Tapi fokus saudara adalah talenta saya harus berkembang. Tuhan kasih saya 5, saya harus buat 10. Tuhan kasih saya 2, harus menjadi 4. Tuhan kasih saya 1, harus menjadi 2. Waktu saudara sibuk dengan mengembangkan talenta, saudara tidak akan membuat keadaan itu menjadi kacau, membuat keonaran, karena saudara lagi sibuk mengembangkan talenta. Amin, saudara. Nah, saudara, di sini Alkitab katakan, mari kita mengobarkan karunia Allah. Karena kenapa kita harus mengobarkan karunia Allah? Yang pertama, untuk menjadi berkat buat sesama kita. Ya. Tiba-tiba sesama saudara nggak ada jalan keluar. Saudara mengobarkan, menghidupkan, membangkitkan karunia hikmat dan pengertian tadi. Pikiran Allah, kehendak Allah, maksud Tuhan ada dalam hidup saudara. Dan orang datang, konseling saudara. Dan saudara berikan solusi. Dan akhirnya orang itu mendapatkan jalan keluar. Dan saudara bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Disitulah talenta-talenta berkembang, karunia-karunia berkembang. Dan akhirnya saudara menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus mengobarkan karunia Allah? Karena kehendak Allah untuk menuai jiwa. Waktu saudara menjadi orang yang menuai jiwa, berdoa buat orang sakit itu sembuh. Karena nama Yesus yang menyembuhkan. Dan orang itu boleh datang kepada Yesus. Ya. Waktu saudara melakukan kehendak Allah, waktu itulah engkau dipakai untuk menuai jiwa. Amin. Nah, pertanyaannya di sini saudara, apa yang harus dilakukan orang percaya? Menuai jiwa atau jadi jemaat biasa? Tuhan mau kita menjadi penuai jiwa, bukan menjadi jemaat biasa. Tetapi harus menjadi penuai jiwa. Karena Tuhan katakan apa? Pergi dan jadikan semua bangsa murid. Tuhan ingin murid. Jemaat biasa, saudara jangan sampai jadi jemaat biasa aja, tapi menjadi murid. Setelah saudara dimuridkan, saudara harus memuridkan. Ini perintah Tuhan, saudara. Setelah saudara dimuridkan, saudara memuridkan. Waktu saudara memuridkan, disitulah saudara menjadi penuai jiwa untuk Yesus. Amin. Karena saudara sedang mengajar orang-orang untuk takut akan Tuhan, mengenal Yesus, dibawa dekat kepada Tuhan. Disitulah engkau sedang menuai jiwa untuk Kristus. Jadi saudara harus menjadi murid, sesudah itu setelah dimuridkan harus memuridkan. Ya, ini perintah Tuhan. Nah, saudara sudah tahu tadi apa itu mengobarkan karunia Allah, ya, menghidupkan, membangkitkan, apalagi kemampuan Allah yang Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk dikobarkan, untuk dihidupkan. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengobarkan karunia Allah? Saudara mau mengobarkan karunia Allah? Yang mau boleh angkat tangannya. Nah, bagaimana kita bisa mengobarkan karunia Allah? Yang pertama, apabila di dalam hidup saudara sudah tidak ada ketakutan lagi. Waktu saudara takut, maka saudara tidak akan berani menumpangkan tangan pada orang sakit. Pertanyaannya sekarang, ketakutan itu dari siapa? Ketakutan bukan dari Tuhan. Tidak ada sedikit pun
roh ketakutan daripada Tuhan. Kalau saudara ada takut, itu berarti rencana iblis untuk menggagalkan saudara untuk menjadi penuai jiwa, untuk menjadi seorang pengajar, untuk menjadi seorang murid. Pak, saya nggak mau jadi murid, Pak, karena saya nggak mau memuridkan. Itu ada rasa takut dalam hidup saudara. Waktu saudara punya rasa takut, maka rencana kuasa si jahat berhasil dalam hidup saudara. Waktu saudara tidak punya rasa takut lagi, maka rencana Tuhan itu berhasil dalam hidup saudara. Mari kita buka ayatnya. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah saudara perhatikan, kalau saudara mau mengobarkan karunia Allah, yang pertama yang harus saudara lihat dalam diri saudara adalah perhatikan roh ketakutan. Itu ada tidak pada hidup saudara. Kalau roh ketakutan itu ada dalam hidup saudara, saudara tidak akan bisa mengobarkan karunia Allah dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah bisa menguasai ketakutan dalam hidup saudara, disitulah saudara bisa dengan bebas mengobarkan karunia Allah. Kesanggupan Allah, kemampuan Allah, saudara bisa bangkitkan dalam hidup saudara. Nah, kita lihat ayat ini, apa yang Alkitab katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan itu adalah dari kuasa si jahat. Kapan manusia itu takut? Waktu manusia itu jatuh dalam dosa. Di situ mulai manusia itu takut. Waktu di Taman Eden. Disitulah mulai ketakutan. Iblis waktu kapan bisa memberikan ketakutan kepada manusia? Waktu manusia itu menuruti perintah dia, melanggar perintah Allah. Disitulah ketakutan menguasai dia. Jadi saudara jangan katakan, Pak, wajar ketakutan, manusia itu wajar ada ketakutan. Dan awal mulanya bukan begitu, saudara. Tetapi hari ini Tuhan katakan dengan jelas, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Apa yang dia berikan, saudara? Apa yang Tuhan berikan? Melainkan roh yang membangkitkan, mengobarkan. Tadi dikatakan kobar itu, mengobarkan itu membangkitkan, menghidupkan. Apa? Melainkan yang membangkitkan kekuatan. Nah saudara, kekuatan ini sama dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa ini adalah, bahasa Yunani adalah dunamos. Ya. Arti dalam bahasa yang lain adalah dinamit yang kalau daya ledakannya itu kuat. Kuasa itu kalau ada dalam saudara, itu ledakannya kuat. Nah, kekuatan yang di sini adalah Tuhan katakan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kuasa yang mempunyai daya ledak yang kuat. Apabila kuasa itu diberikan kepada saudara, apabila kekuatan itu diberikan kepada saudara, itu daya pengaruhnya itu kuat sekali. Waktu kuasa itu diberikan. Waktu kuasa itu diberikan, saudara nggak takut lagi untuk memberitakan firman.
untuk menyatakan nama Yesus kepada orang lain. Apakah nama Yesus perlu dinyatakan, saudara? Dan saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa nama Yesus itu nama yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Di atas langit, di bawah, di kolong langit, di atas bumi, di bawah bumi. Itu semua yang ada bertekuk lutut dengan nama Yesus. Itu ayatnya saya sudah bacakan dan saya nggak bahas itu lagi. Berarti nama Yesus itu berkuasa atas seluruh bumi ini. Dan nama itu pernah dipakai oleh Petrus. Dia hidupin Paulus, dia hidupi dalam hidupnya. Nama Yesus itu berkuasa membangkitkan orang yang lumpuh itu berjalan. Mata kakinya yang lemah lahir. Dia lahir dalam keadaan lumpuh, saudara. Itu bisa berjalan. Dan mata kakinya waktu dia lahir lemah, dalam nama Yesus itu bisa menguatkan mata kaki orang itu. Dan orang itu bisa berjalan. Dan nama Yesus itu ada dalam Paulus dan Petrus. Bayangan Petrus itu bisa menyembuhkan. Sapu tangan Paulus, kain yang dia pakai, itu bisa menyembuhkan orang sakit. Dan kerasukan setan itu bebas. Berarti nama Yesus itu berkuasa. Nah, waktu saudara, kuasa kekuatan itu, roh yang membangkitkan kekuatan ada dalam hidup saudara. Itu saudara nggak takut lagi untuk memberitakan nama Yesus. Saudara akan berani, nama Yesus itu berkuasa, nama Yesus itu sanggup menyembuhkan engkau. Engkau berani berkata-kata tentang nama Yesus, karena kekuatan kuasa itu ada pada saudara. Pertanyaannya sekarang, banyak orang percaya itu bungkam, ditutup mulutnya, dan tidak ada yang berani menyatakan nama Yesus atas seluruh dunia ini. Padahal nama Yesus itu berkuasa. Dan hari ini saya menyatakan nama Yesus berkuasa atas gereja ini. Nama Yesus berkuasa atas kota Samarinda. Nama Yesus berkuasa atas bangsa Indonesia. Nama Yesus berkuasa atas seluruh dunia. Itu bisa saudara nyatakan karena ada roh yang membangkitkan kekuatan waktu Roh Kudus mengurapi saudara. Amin, saudara. Nah, waktu inilah saudara mendapatkan kekuatan, kuasa yang sama yang Roh Kudus berikan di Kisah 1 ayat 8, maka saudara akan berani menyatakan nama Yesus. Saudara berani mengobarkan, saudara berani mengobarkan karunia Allah dalam hidup saudara. Amin, saudara. Yang kedua, roh yang kedua yang Tuhan kasih adalah roh yang membangkitkan kasih. Kasih itu apa? Yang Tuhan kasih itu bukan roh ketakutan. Yang pertama adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kedua adalah roh yang membangkitkan kasih. Saya baca kasih ini di dalam bahasa Yunaninya adalah kasih, bukan kasih eros, tetapi kasih agape. Saudara nanti baca, saudara lihat bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih tanpa syarat. Waktu roh itu diberikan, maka berubah kasih di dalam hidup saudara. Bukan lagi kasih eros, tak kasih bersyarat. Kalau kamu mengasihi aku, baru aku mengasihi kamu. Kalau kamu tidak mengasihi aku tidak akan mengasihi kamu. Itu kasih eros atau bersyarat. Yang kedua adalah kasih storge. Ada kasih sahabat. Ya, kasih sahabat itu waktu saudara bersahabat, sahabat saudara itu baik dengan saudara, maka saudara membalas kebaikannya. Itu kasih sahabat. Baru ada kasih orang tua dengan anak.
atau kasih saudara. Kita bisa mengasihi saudara kita karena dia adalah saudara kita. Tapi itu semua bersyarat. Tetapi yang Tuhan mau adalah memberikan roh yang membangkitkan kasih Allah, kasih agape dalam hidup saudara, kasih tanpa syarat. Kasih eros, kasih storge, kasih filia, itu harus diubah semuanya menjadi kasih agape. Amin saudara. Saudara siap untuk diubah? Waktu saudara berubah nanti, kasih saudara udah gak bersyarat. Saya akan mengasihi suami saya. Saya tetap akan mengasihi suami saya walaupun dia jahat sama saya. Saya tetap akan mengasihi istri saya walaupun dia cerewet. Saya tetap akan mengasihi anak-anak saya walaupun dia tidak taat sama saya. Saya tetap akan mengasihi orang tua saya walaupun dia kasar sama saya. Waktu saudara bisa diubah menjadi kasih dalam hidup saudara, menjadi kasih tanpa syarat, disitulah berarti saudara udah menerima roh yang membangkitkan kasih. Amin saudara. Saudara mau berubah? Kasih Allah ada dalam hidup saudara? Yang mau katakan amin. Yang kedua adalah ketertiban. Yang ketiga adalah Tuhan akan memberikan bukan roh ketakutan. Yang pertama roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kedua adalah roh yang membangkitkan kasih. Yang ketiga adalah ketertiban. Saudara tertib dengan apa yang Tuhan perintahkan, saudara mau melakukan. Aku hendak mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tertib, berarti engkau harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara. Amin. Nah, kalau ini roh ini ada ketiga-tiganya dalam hidup saudara, maka Alkitab ayat 8 dikatakan, coba buka ayat 8. Apa yang Tuhan perintahkan? Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan takut bersaksi tentang Tuhan. Ya, kemarin ada yang belajar khotbah, mau nyusun khotbah tentang saksi Tuhan. Saksi Tuhan itu apa? Berani menyaksikan tentang nama Tuhan. Tidak takut lagi. Berani menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Berani menceritakan tentang Yesus. Itu bersaksi tentang Tuhan. Saudara mau bersaksi tentang Tuhan? Ya. Yang pertama apa? Kalau saudara mau mengobarkan karunia Allah, pastikan di dalam diri saudara jangan ada ketakutan. Pak, bagaimana Pak untuk menghilangkan ketakutan? Kalau saya kemarin saudara, setelah tahu ayat ini, saya selalu mengatakan di dalam nama Yesus saya enggak takut lagi. Di dalam nama Yesus saya tidak takut lagi akan kehidupan saya. Ternyata saudara, saya semakin takut. Tetapi itu saudara tabur terus dalam hati saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Saya menerima kekuatan dari Tuhan. Saya menerima roh kasih agape. Saya menerima roh ketertiban dalam hidup saya. Tidak ada ketakutan lagi dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Kenapa kita perlu mendeklarasikan firman Tuhan? Karena hati kita ini adalah tanah saudara. Tanah hati. Waktu firman Tuhan ditabur dalam hidup saudara, firman yang enggak takut saudara tabur akan bertumbuh. Pada waktu itulah waktunya nanti saudara enggak punya ketakutan lagi. Amin. Itulah bagaimana saudara bisa untuk tidak takut. Ucapkan firman Tuhan dalam hati saudara.
Katakan, terus katakan, terus katakan, aku tidak takut lagi. Karena Allah tidak memberikanku roh ketakutan, tapi yang Dia berikan adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan dalam hidupku, seperti kuasa yang Roh Kudus berikan di Kisah 1 ayat 8. Aku akan menjadi saksi Kristus. Roh kasih Yesus, kasih agape mengalir. Dan aku diberikan roh ketertiban dalam hidupku. Nah, saudara ucapkan, dan saya percaya hidup saudara tidak ada ketakutan lagi. Amin, saudara. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa mengobarkan karunia Allah? Yang kedua adalah mengetahui maksud kedatangan dan kematian Yesus. Saudara udah tahu maksud kedatangan dan kematian Yesus? Tahu nggak maksud Tuhan datang? Tahu nggak maksud Tuhan itu mati buat kita? Kalau saudara sudah mengetahui ini, saudara, yang kedua, saya percaya saudara tidak akan punya ketakutan lagi. Tapi saudara bisa mengobarkan, membangkitkan karunia Allah, kemampuan Allah di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Kita buka 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Ini yang Rasul Paulus tanamkan kepada Timotius, anaknya, anak rohaninya. Dia sampaikan ayat 9 ayat 10 tentang kedatangan dan kematian Yesus. Anak-anak kom sudah belajar tentang Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Tapi juga enggak semua yang datang. Ada yang datang, ada yang enggak. Datang lagi minggu depan, enggak lagi. Jadi pengetahuannya separuh-separuh, saudara. Tapi saya percaya anak-anak kom ke depan akan semakin rajin. Amin. Karena dia punya semangat yang berkobar-kobar. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dialah, yuk ayat 9, 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi saudara harus tahu kedatangan dan kematian Yesus itu apa yang Tuhan lakukan waktu Dia datang dan Dia mati. Saudara harus paham tentang ini. Ya, kita bahas ayat ini aja, kita nggak ke ayat yang lain. Di situ Dia katakan, Dialah Yesus yang menyelamatkan kita. Yang pertama, Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Dia naik ke surga. Untuk apa, saudara? Menyelamatkan kita. Yang kedua, memanggil kita dengan panggilan kudus. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu memanggil. Yang ketiga adalah, itu bukan berdasarkan Dia menyelamatkan kita, Dia memanggil kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Oh, karena kita berbuat baik, maka Yesus datang mati buat kita. Bukan itu, saudara. Bukan perbuatan baik kita, Yesus menyelamatkan kita. Tetapi karena kasih-Nya, Dia mati buat kita. Sebelum kita lahir, sebelum kita berbuat baik, itu Yesus sudah mati buat kita. Dengan tujuan menyelamatkan dan memanggil kita sekarang. Bukan berdasarkan perbuatan kita, perbuatan baik kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Karena kasih karunia, kita diselamatkan. Amin. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Yesus sudah berikan 2000 tahun yang lalu. Dia mati buat kita sebelum kita lahir. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Jadi oleh kabar baik tentang Yesus,
Injil itu berkuasa mematahkan kuasa maut. Kuasa maut itu apa, saudara? Kematian kekal. Upah dosa adalah maut. Ya. Jadi kalau saudara percaya dengan Injil, cerita tentang Yesus yang diberitakan di Injil, saudara mengetahui semua isi Injil, maka yang saudara akan terima adalah kuasa maut akan dipatahkan dalam hidup saudara. Berarti saudara nanti tidak akan mengalami kematian kekal, tapi kehidupan kekal. Amin, saudara. Ini yang dirindukan orang percaya, termasuk saya. Dan saudara harus belajar Injil, belajar kebenaran yang bisa berkuasa mematahkan kuasa maut. Dan saya nggak bosan-bosannya suruh saudara belajar. Ayo belajar, ini perintah Tuhan. Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku. Artinya saya yang sudah mengerti, memuridkan saudara. Saudara yang ada di tempat ini harus menjadi murid. Itu Tuhan suruh. Amin, saudara. Ayo belajar. Waktu saudara belajar firman, maka saudara diberikan kuasa untuk mematahkan maut dalam hidup saudara. Siapa di sini yang mau masuk surga, mengalami kehidupan kekal? Ayo belajar Injil. Tapi kalau saudara nggak mau masuk surga, nggak apa-apa, nggak usah belajar. Tapi kalau saudara mau diselamatkan, bisa punya kuasa untuk mematahkan maut, ayo belajar Injil. Yang berkuasa mematahkan maut siapa, saudara? Nama Yesus. Tapi yang berkuasa mematahkan maut adalah saudara sendiri, dengan memakai nama Yesus. Kalau saudara nggak tahu tentang nama Yesus, saudara nggak bisa pakai nama Yesus. Apakah kuasa maut bisa dipatahkan dalam hidup saudara? Saudara nggak kenal tentang nama Yesus, saudara nggak tahu nama Yesus itu berkuasa. Atas bumi ini, atas maut dia berkuasa. Buktinya dia hidup dari antara orang mati. Dia pernah mati, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Dia punya kuasa. Nama Yesus yang mematahkan maut. Memang nama Yesus yang mematahkan maut, tapi kita yang memakai nama Yesus untuk mematahkan maut. Amin, saudara. Saudara mau hidup kekal, mau diselamatkan, belajar firman Tuhan. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Berarti waktu saudara bisa mematahkan kuasa maut di dalam nama Yesus, saudara pakai, berarti saudara mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara akan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Firman Tuhan selesai. Kesimpulannya, apabila sudah tidak ada ketakutan lagi dalam diri kita, maka kita akan mengobarkan karunia Allah atau kesanggupan Allah dalam diri kita. Amin. Yang pertama apa? Kalau saudara mau mengobarkan karunia Allah, yang pertama adalah apa? Pastikan di dalam diri saudara dan saya tidak ada ketakutan. Katakan kiri kananmu, ayo jangan takut. Ayo katakan kiri saudara, jangan takut. Kamu juga jangan takut, yang sebelahnya lagi ngomong. Yang kedua, setelah kita tahu maksud kedatangan dan kematian Yesus, maka sekarang kita akan mengobarkan karunia Allah atau kesanggupan Allah yang diberikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan.
kita bangkit berdiri, saudara. Dengan barang fana, dengan darah yang Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, di mana Rasul Paulus Engkau pakai untuk menulis surat kepada anaknya Timotius. Pesan-Mu, kobarkan karunia Allah yang Timotius terima dari penumpangan tangan Rasul Paulus. Dan pesan ini juga datang kepada kami yang sudah menerima penumpangan tangan atas kami, di mana kami diperintahkan untuk mengobarkan karunia Allah dalam hidup kami, yaitu menghidupkan, membangkitkan kemampuan Allah, kesanggupan yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Berkata-kata tentang hikmat, berkata-kata tentang suaranya Tuhan, perkataan Tuhan, perkataan kebenaran. Kami disuruh untuk membangkitkan, menghidupkan pengertian, yaitu maksud dan rencana Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Allah, kami hidupkan, kami kobarkan dalam hidup kami untuk menjadi saksi Kristus, dan kami sampaikan kepada sesama kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi saksi Kristus. Kami mau mengobarkan kesanggupan, kemampuan Allah yang ditaruh dalam hidup kami. Kalau itu karunia kesembuhan, kami diberikan keberanian untuk menumpangkan tangan pada orang sakit. Alkitab katakan waktu engkau menumpangkan tangan pada orang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Ada mujizat di dalam nama Yesus. Ada mujizat di dalam nama Yesus yang kami sembah. Ada kuasa, ada mujizat di dalam nama Yesus, Anak Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Waktu kami menumpangkan tangan, kami kobarkan dalam hidup kami. Waktu kami menumpangkan tangan pada orang sakit, kami percaya orang sakit sembuh karena nama Yesus. Kami mau mengobarkan karunia, kesanggupan Allah yang Tuhan berikan. Kalau Allah memberikan kau bahasa roh, bangkitkan
kobarkan, hidupkan bahasa roh itu dalam hidup saudara. Engkau berkata, engkau terus berbahasa roh. Engkau terus berbahasa roh untuk membangkitkan iman saudara, untuk membangkitkan manusia saudara. Kalau engkau diberikan karunia untuk melakukan mujizat, bangkitkan dalam hidup saudara dan lakukan mujizat buat orang lain. Dan kami percaya melalui karunia-karunia Allah yang kami kobarkan, banyak jiwa-jiwa akan takut akan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa akan bertekuk lutut kepada nama Yesus. Dan setiap lutut akan bertelur. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus dimuliakan. Nama Yesus ditinggikan. Haleluya. Nama Yesus berkuasa di tempat ini. Nama Yesus berkuasa atas kota Samarinda. Nama Yesus berkuasa atas Indonesia. Nama Yesus berkuasa atas seluruh dunia. Haleluya. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah untuk mengingat apa yang pernah kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Untuk mengingat kedatangan Tuhan dan kematian Yesus untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa, untuk mengeluarkan kami dari pencobaan-pencobaan yang iblis ingin mencobai kami. Kami mau mengingat apa yang kau pernah lakukan 2000 tahun yang lalu. Sebelumnya Tuhan, layakkan kami untuk menerimanya. Oleh darah Yesus, kami layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Oleh darah Yesus, tangan-tangan pelayan Tuhan disucikan, dikuduskan. Dalam nama Yesus, yang percaya untuk menerima, yang siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu, buat kematian-Mu yang sudah Engkau lakukan buat kami. Engkau baik, Engkau mati buat kami untuk menebus kami. Dan sekarang kami milik Kristus. Kami milik Kristus karena kami mendapat pengampunan dari Bapa di dalam Yesus. Kami adalah orang-orang yang diampuni. Kami adalah orang-orang yang diampuni, yang juga milik Kristus, yang sudah dibebaskan karena kematian Yesus. Kami dibebaskan dari hukuman dosa, dari hukuman kematian kekal. Kami dibebaskan. Dan sekarang kami adalah milik Kristus yang diampuni dosa-dosanya. Dan tidak ada hukuman lagi dalam hidup kami. Kami adalah orang yang bebas karena Yesus mati buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami mengingat kembali apa yang sudah Engkau kerjakan buat kami. Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Dan kami mau mengingat kembali kebaikan-Mu yang Kau lakukan di Kalvari melalui kematian-Mu. Mengalir kasih-Mu dalam hati kami pada saat ini melalui Roh Kudus. Mari saudara, kita akan mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari saudara angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Tuhan ingin memberikan kita kuasa di mana Roh Kudus turun atas hidup saudara. Kuasa yang besar, yang punya pengaruh yang besar akan keluar dari hidup saudara. Ada kekuatan, keberanian engkau memberitakan nama Yesus. Kuasa itu akan turun dalam hidupmu pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Terima kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ada kekuatan Roh yang
kembali. Haleluya, puji Tuhan. Siapa di tempat ini yang sudah diberkati melalui pembahasan firman Tuhan ya, silakan lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk dalam ruang pengumuman. Pengumuman sepekan seperti biasa, yaitu hari Kamis akan ada ibadah doa malam, yaitu pukul jam 19.30, dan ibadah raya seperti biasa jam 10.00. Bagi jemaat Tuhan yang ingin datang, ingin bersama-sama beribadah di tempat ini, kami menjemput bersama-sama kita hadir beribadah melalui mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dan bagi jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahannya untuk di tempat ini, bisa memberikan persembahan ada di bawah belakang. Dan jemaat Tuhan mungkin di rumah yang ingin memberikan persembahan bisa melalui rekening gereja dan nanti di-share di grup gereja. Mungkin itu saja pengumuman yang disampaikan. Tiba saatnya kita mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat
buat siang hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas kasih-Mu yang terus tidak batas bagi kami Tuhan. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa, karena kami percaya Tuhan firman itu akan tertanam dan tertumbuh di dalam kami ya Bapa, sehingga itu berbuah Tuhan dimanapun kami mau melangkah ya Bapa. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu yang membantu kami Tuhan, ada Roh Kudus-Mu yang terus menaungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh Tuhan, secara spesial Tuhan, Kau berkati hamba-Nya Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau pakai lebih dahsyatnya lagi Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, ada perlindungan dari-Mu ya Bapa, ada kuasa-Mu Tuhan, sehingga Tuhan hamba-Mu melangkah ya Bapa. Hamba-Mu akan bisa memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa. Hamba bisa menangkan jiwa-jiwa dan merenggut jiwa-jiwa yang telah hilang ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan Ibu Gembala dan keluarga besarnya ya Bapa. Kau berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa. Oh Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia yang kami cintai ya Bapa. Bhinneka Tunggal Ika ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada belas kasihan-Mu buat bangsa kami ya Bapa. Kami minta pemulihan bangsa Indonesia Tuhan. Oh ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa kami ya Bapa. Jika hari-hari ini mungkin ada yang lebih kendor Tuhan, oh Tuhan, Kau membangkitkan jiwa-jiwa yang lemah ya Bapa dari bangsa ini Tuhan. Setiap provinsi, setiap kota, setiap desa ya Bapa akan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami Bapak Presiden beserta wakilnya ya Bapa, Kabinet Menteri, DPR, MPR, Gubernur, Wali Kota sampai jajaran yang terendah. Kami ikat satu tali kasih pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan yang mempunyai hati integritas, pemerintahan yang menjunjung kejujuran, pemerintahan yang membawa Indonesia lebih baik lagi ya Bapak. Oh Tuhan, pemimpin-pemimpin kami TNI, Polri, kesehatan semua ya Bapak, untuk menyelesaikan pandemi ini Tuhan, kiranya Kau memberikan kekuatan yang ekstra ya Bapa. Mampukan setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat bangsa kami ya Bapa. Semua keputusan, semua rencananya Indonesia kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, buat pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah ya Bapa setelah pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan Engkau lawat bangsa Indonesia ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan bangsa Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalimantan Timur, kota kami Samarinda yang kami cintai, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau yang mensucikan, kuduskan tanah air udaranya ya Bapak. Engkau yang membangkitkan setiap sektor perekonomian kami Tuhan di kota kami ya Bapak. Oh Engkau menjauhkan dari mara bahaya dari kota kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami ya Bapak, Insinyur Niko Nantarhajo dan keempat wakilnya, Gembala Rayon kami Bapak Andi Markus, Gembala Sidang kami Bapak Natal Abraham, beserta Pak Surya dan Pak Windu ya Tuhan. Kiranya Tuhan dimanapun hamba-Mu ini melangkah ya Bapak, ada karakter Kristus yang terus terpancar di dalam pribadi mereka ya Bapak. Dimanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menutup bungkus Tuhan, jauhkan dari orang-orang jahat, kuasa gelap, kuasa setan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu melangkah Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, Kau mempertajam apa isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan Tuhan apa yang Kau mau buat gereja kami GBI Rayon 18 The Hotel ya Bapa. Oh GBI Mamasan dan Nyolong juga Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Semua jemaat-jemaat-Mu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari oma-opa, papa mama, anak remaja, anak balita, sampai anak bayi Bapa, semuanya Tuhan Kamu tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terhindar dari penyakit, kami terhindar dari virus-virus jahat ini, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai Tuhan setiap aktivitas kami ya Bapa. Engkau yang menutup bungkus setiap kegiatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, anak-anak sekolah yang dalam masa studinya Tuhan Kau berikan hikmat dan kepintaran Tuhan.
anak-anak yang kuliah Tuhan, yang bahkan lagi menyusun skripsi Tuhan, Engkau percepat ya Tuhan, bahkan Kau memberikan kepintaran Tuhan, sehingga anakmu ini bisa lulus dengan tepat waktu dan mendapat nilai yang terbaik ya Bapak. Oh Tuhan, yang bekerja Tuhan, kiranya Kau memberikan promosi Tuhan, ada peningkatan ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan menjadi kepala ya Bapak, bukan menjadi ekor Tuhan. Mereka semua akan menjadi pemimpin ya Bapak. Oh Tuhan, yang berbisnis Tuhan, Kau berkati bisnisnya Bapak. Semuanya Tuhan, Kau berkati semua jemaat-jemaat-Mu ya Bapak, memasa dan nyolong Tuhan. Oh Tuhan, kami para pelayan-Mu juga Tuhan, ikat kami satu kali kasih Tuhan. Kami mau berada di track-Nya Tuhan. Kami mau terus intim dengan Tuhan. Bantu setiap pelayan-pelayan kami ya Bapak. Bantu setiap wacana dan rencana kami ke depan untuk gereja-Mu ini ya Bapak. Oh kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu terus turun atas kami, atas gereja-Mu ini ya Bapak. Karena gereja ini akan Kau pakai Bapak untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat dari hamba-Nya. Mari saudara, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan